Welcome back to channel BMath. Pada kesempatan kali ini, Bu Sani ingin berbagi informasi bagaimana jalur masuk UNY tahun 2020. Masuk UNY 2020, kenapa enggak? Ya, bagi kalian yang berminat ingin masuk di jalur pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, yuk kita belajar bareng-bareng gimana sih masuk UNY tahun 2020. Jangan lupa untuk kalian supaya nggak ketinggalan informasi tentang UTBK ataupun jalur masuk universitas lainnya, klik subscribe ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke slide yang pertama yaitu jalur masuk UNY tahun 2020. Tahun ini itu ada 4 tahap. Yaitu ini khususnya untuk yang jalur S1 ya. Ada SNMPTN, ada KIP, ada SBMPTN, dan ada Mandiri. Nah, untuk SNMPTN ini sudah diumumkan hasilnya ya. Jadi untuk sekarang tinggal melengkapi persyaratan administrasi sehingga nanti pada saatnya masuk kuliah sudah masuk ya. Dan persyaratan ini ada sistemnya yang namanya menggunakan sistem UKT. UKT adalah uang kuliah tunggal. Nah, uang kuliah tunggal itu nanti dianalisis berdasarkan data ekonomi dari masing-masing mahasiswa ya. Selamat ya yang telah diterima di SNMPTN. Kita masuk jalur masuk yang kedua. Ini masih yang SNMPTN. Oke, SNMPTN itu menggunakan nilai rapor ya. Pastikan nilai rapor kalian ini berada pada rata-rata 85 atau amannya itu 85. Naik turunnya ya jangan terlalu jauh. Kemudian pastikan sekolah kalian sudah memiliki predikat A atau sudah ada kakak kelas yang tahun kemarin diterima pada jalur yang sama dan diambil. Jadi jangan sampai ada kakak kelas yang kemarin ambil di jalur yang kalian inginkan tapi tidak diambil, karena bisa dipastikan kalau tidak diambil jadi di blacklist deh. Walaupun tidak ada informasi seperti itu, tapi tentunya pihak universitas sudah tidak menginginkan hal yang sama terulang kembali ya di tahun ini. Next, jalur masuk yang kedua itu melalui KIP. KIP itu adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik. Nah, jadi untuk kalian yang tidak mampu secara ekonomi nggak usah bingung. Kalian pokoknya tinggal belajar aja, nanti pasti ada jalan. Nah, KIP ini sendiri sepertinya menggantikan untuk tahun-tahun kemarin atau beberapa tahun sebelumnya namanya bidik misi ya. Sekarang namanya KIP. Nah, KIP ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Nah, KIP ini nanti dilanjutkan untuk KIP kuliah. Nah, keterbatasan ekonomi apa yang bisa memperoleh kartu KIP kuliah ini, yaitu memiliki kartu Indonesia Pintar berasal dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS atau kartu keluarga sejahtera, serta mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan. Persyaratan penerima KIP yang pertama, kamu harus lulus pada tahun ini atau tahun yang sedang berjalan atau 2 tahun sebelumnya. Kalau sekarang tahun 2020 berarti sebelumnya itu 2019 dan 2018. Kemudian memiliki potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi didukung dengan bukti dokumen yang sah. Nah, ini dokumennya agak banyak tapi insya Allah kalian bisa. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, kalau C dipertimbangkan ya. Fasilitas apa aja yang kamu terima, yaitu ada biaya hidup, ada biaya kuliah, dan biaya seleksi. Nah, untuk biaya seleksi masuk ini
diusulkan oleh masing-masing panitia dan perguruan tinggi bagi siswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kemensos. Kemudian pembebanan biaya kuliah yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi dan bantuan hidup sebesar 700.000 per bulan. Nah, per bulan ini untuk biaya hidup ya. Jadi untuk biaya kos dan yang lain kalian masih harus ya berusaha. Karena biaya kos sendiri tuh untuk di Jogja aja mungkin yang biasa bisa sampai berkisar 4-5 juta ya. 1 tahun. Kalau yang agak bagus mungkin sekitar 7 juta 1 tahun. Ya tergantung fasilitas juga sih. Kamu ingin yang fasilitasnya wah atau yang biasa aja. Untuk saran aku sih gak usah terlalu wah, karena ya kita kan ya niatnya mau kuliah, bukan niatnya mau liburan. Oke. Untuk jangka waktu KIP kuliah sendiri ini untuk sarjana maksimal 8 semester. Jadi pastikan 8 semester itu kalian udah selesai ya. Untuk diploma 4 juga 8 semester, D3 6 semester, D2 4 semester, dan D1 2 semester. Kemudian untuk dokter itu profesinya maksimal 4 semester, dan dokter gigi juga 4 semester, dokter hewan 4 semester, nurse 2 semester, apoteker 2 semester, guru 2 semester. Ya, program profesi guru itu kalau yang sekarang sedang dibuka adalah prajabatan ya untuk profesi guru. Ada juga profesi guru lewat daljab atau dalam jabatan yang sedang menjabat, atau juga yang SM3T, lulusan SM3T mendaftar profesi guru juga bisa. Ada jalurnya khusus. Nah, untuk pendaftaran KIP kuliah sendiri, ini tata caranya untuk seluruh jalur baik itu senam, PTN, SBM maupun mandiri ya, dilakukan secara online yaitu di halaman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, KIP ini sekarang sudah ada aplikasinya ya, itu di Play Store. Silahkan kamu unduh, ini aplikasi resmi dari pemerintah. Tahapannya yang pertama kalian akan melakukan pendaftaran secara online ya di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian silahkan masukkan NIK dan ISN ya dan alamat email yang aktif. Kemudian akan ada validasi dari pusat. Jika validasi berhasil, maka kalian akan mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses. Kemudian selesaikan pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Kemudian menyelesaikan proses pendaftaran dan kalau sudah diterima sesuai dengan jalur yang dipilih, maka dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP. Jadi tetap tes lagi ya, mengikuti tes seperti yang telah berjalan yaitu baik senam PTN, SBM, mandiri atau KIP ini. Yang ketiga yaitu ada SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ini bersama lembaganya LTMPT ya. Silahkan kamu cek website resmi LTMPT yaitu di www.ltmpt.ac.id. Nah, untuk LTMPT ini adalah lembaga tes masuk perguruan tinggi yang menyelenggarakan tes dengan sistem UTBK ya. Nah, UTBK sendiri nanti ada skor ya. Skor ini bisa kamu gunakan untuk masuk ke berbagai perguruan tinggi negeri. Nah, untuk UNY sendiri itu ada di Universitas ke-362 ya. Kodenya itu 362 dan di daftar itu nomor 44. Silahkan kamu klik dilihat prodi apa saja dan daya tampungnya berapa. Untuk SBMPTN sendiri kemungkinan kuotanya tuh 40% dari seluruh kuota dari yang dibuka oleh universitas tersebut misalkan atau prodi itu ya. Jadi nanti ada berapa persen untuk jalur senam PTN, berapa persen untuk SBMPTN, kalau nggak salah ini 40%.
Kemudian untuk mandiri maksimal 30% ya. Nah, kita masuk ke seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri UNY ini nggak cuma satu ya, tapi ada beberapa jenis. Kita cek bersama. Nah, ini untuk yang terapan ya, sarjana terapan juga ada D4. Nah, seleksi mandiri yang pertama itu berbasis rapor atau dia tanpa tes ya. Di sini untuk kalian yang punya nilai rapor bagus, baik itu tahun berjalan yaitu tahun ini 2020 maupun dua tahun lalu. Nah, kalian bisa melakukan pendaftaran pada salah satu prodi yang diminati. Nah, khusus untuk prodi olahraga atau seni, kalian perlu mengunggah portofolio ya. Nah, portofolio ini syaratnya berbeda-beda tergantung jurusan masing-masing. Biayanya cukup murah, Rp200.000 ya. Kemudian prosedurnya silahkan ikuti di pmb.uny.ac.id. Yang kedua yaitu ada prestasi unggul. Prestasi unggul ini yang non akademik juga bisa ya, yaitu contohnya yang termasuk hafiz Al-Quran. Misalkan kalian hafal 30 juz, wah itu bisa mendukung sekali ya untuk masuk ke seleksi mandiri tanpa tes. Kemudian nanti bukti prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi akademik juga bisa ya. Akademik maupun non-akademik nanti diunggah juga. Kalian scan dulu baru diunggah. Biayanya sama 200.000. Kemudian prosedurnya silakan dilihat lagi di laman pmb.uny.ac.id. Kalau kalian mau menggunakan skor UTBK, nah ini juga boleh untuk dipakai di seleksi mandiri. Jadi kalian kan udah tes nih, kalau nggak salah di bulan Juli, kelak kalian akan melakukan UTBK. Nah mungkin waktu di jalur SBM itu kalian belum lolos ya. Kalian juga bisa menggunakan skornya kalian untuk masuk di seleksi mandiri ini. Kemudian untuk yang seleksi mandiri ini kamu bisa memilih maksimum 2 prodi ya. Maksimum 2 dan biayanya sama Rp200.000. Kelompok ujiannya sama dengan UTBK yang tahun ini, yaitu ada IPA, IPS dan campuran. Silakan kamu pilih sesuai dengan yang kamu inginkan. Yang keempat yaitu seleksi tes berbasis komputer. Nah, ini dikhususkan untuk SMK atau SMA atau MA dan paket C tahun ini dan 2 tahun sebelumnya ya. Di sini ada prodinya maksimal milih 2 ya untuk kelompok saintek atau kelompok soshum. Dan untuk prodi olahraga atau seni harus mengumpulkan portofolio atau mengunggah portofolio yang disesuaikan dengan prodinya. Kemudian di sini ada computer based test, itu berarti kita tes di tempat ya, tes di tempat menggunakan komputer. Materinya TPA, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA atau IPS sesuai dengan jurusan dan sesuai dengan jadwal yang kalian dapatkan. Nah, sumber yang Bu Sani peroleh ini dari www.pmb.uny.ac.id, www.ltmpt.ac.id, dan www.uny.ac.id. Ini untuk mendapatkan logo ya. Selamat berjuang di Senam PTN, SBMPTN, KIP maupun Mandiri. Semoga kalian bisa diterima di universitas yang kalian impikan ya. Tetap semangat, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.